Pernahkah Anda melihat sebuah toko sederhana yang bangunannya sudah tua, namun pemiliknya sanggup membeli properti miliaran secara tunai? Mengapa dalam setiap krisis ekonomi, bisnis etnis Tionghoa justru seringkali menjadi yang paling tangguh bertahan, bahkan saat raksasa lain tumbang? Ternyata, ada kode rahasia dalam cara mereka berdagang yang sering dianggap tidak masuk akal oleh logika orang awam. Mereka punya strategi yang tampak aneh, namun efektivitasnya luar biasa dalam mencetak kekayaan secara cepat dan berkelanjutan. Mari kita bongkar 7 strategi gila yang membuat mereka selalu untung. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kita membedah strategi finansial dan mindset sukses dari seluruh dunia. Hari ini, kita akan masuk ke dalam jantung filosofi dagang Tionghoa yang telah teruji ribuan tahun. Namun, sebelum kita mengungkap rahasia pertama yang akan mengubah cara pandang Anda tentang uang, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecil dari Anda adalah energi bagi kami untuk terus menyajikan konten berkualitas yang bisa mengubah hidup Anda. Mari kita mulai perjalanan menuju sukses ini sekarang juga. Dalam budaya bisnis Tionghoa, ada satu konsep yang jauh lebih berharga daripada saldo di rekening bank, yaitu Sin Yong atau integritas dan kepercayaan. Bagi mereka, sekali Anda kehilangan kepercayaan di pasar, maka karir bisnis Anda tamat saat itu juga. Di bab ini, kita akan melihat bagaimana mereka memandang janji sebagai hutang nyawa. Bayangkan sebuah skenario. Seorang pedagang salah memberikan harga yang terlalu murah kepada pelanggan. Alih-alih membatalkan pesanan secara sepihak demi menghindari rugi, pedagang Tionghoa sejati akan tetap melepas barang tersebut dengan harga yang salah tadi. Mengapa? Karena bagi mereka, kerugian finansial sesaat bisa dicari gantinya, namun nama baik yang tercoreng tidak bisa dibeli dengan uang berapapun. Mereka percaya bahwa saat pelanggan merasa dihargai dan melihat kejujuran Anda, pelanggan tersebut akan kembali membawa 10 orang lainnya. Inilah yang disebut investasi nama baik. Selain itu, dalam hubungan dengan supplier, mereka sangat disiplin dalam pembayaran. Jika mereka berjanji membayar tanggal 10, maka tanggal 9 uang sudah harus siap. Kedisiplinan ini membuat para supplier dengan senang hati memberikan harga termurah dan prioritas stok barang kepada mereka. Mereka mengerti bahwa bisnis bukan hanya soal transaksional hari ini, tapi soal membangun ekosistem jangka panjang. Kepercayaan inilah yang membuat mereka bisa mendapatkan modal tanpa jaminan bunga tinggi dari bank, melainkan lewat dukungan komunitas yang saling percaya. Di mata mereka, uang bisa habis karena inflasi, tapi kepercayaan akan terus memberikan dividen seumur hidup. Banyak orang terjebak dalam ambisi mendapatkan untung besar dalam satu kali transaksi. Mereka ingin cepat kaya dengan margin 50% atau bahkan 100%. Namun, pengusaha Cina justru melakukan hal yang sebaliknya dan sering dianggap tidak masuk akal. Mereka rela hanya mengambil untung Rp100 per perak asalkan barangnya laku ribuan unit setiap hari. Ini adalah strategi volume dan velocity. Logikanya sederhana namun mematikan bagi kompetitor. Jika toko A menjual barang dengan untung Rp1.000 tapi hanya laku 1 unit sehari, dan toko B milik orang Tionghoa menjual barang yang sama dengan untung hanya Rp1.000 tapi laku 100 unit sehari, siapakah yang lebih kaya? Jawabannya jelas toko B. Mengapa? Karena selain total keuntungannya lebih besar, barang di toko B selalu baru, fresh, stok cepat berputar, dan hubungan dengan supplier tetap aktif karena pengambilan barang yang masif. Perputaran modal atau cash flow adalah darah dalam bisnis mereka. Semakin cepat uang itu berputar dari barang ke kas dan kembali ke barang, semakin banyak peluang untuk mendapatkan diskon kuantitas dari pabrik. Akibatnya, biaya modal mereka turun, dan mereka bisa menjual lebih murah lagi dari kompetitor. Inilah alasan mengapa sulit sekali menyaingi harga mereka. Mereka tidak mengejar kemenangan besar sekali jalan. Mereka mengejar kemenangan kecil yang berulang-ulang tanpa henti. Strategi ini membuat mereka menguasai pangsa pasar dan mematikan lawan secara perlahan tanpa perlu perang urat syaraf yang melelahkan.
Mungkin ini adalah bagian yang paling sulit diterima oleh generasi flexing zaman sekarang. Strategi bisnis orang Cina seringkali melibatkan gaya hidup yang sangat sederhana, bahkan saat keuntungan mereka sudah melimpah. Ada sebuah pepatah, bekerja seperti budak untuk hidup seperti raja di masa tua, bukan sebaliknya. Di 10 tahun pertama membangun bisnis, jangan kaget jika melihat bos besar masih memakai kaos oblong sederhana, mengendarai mobil tua, dan makan di warung pinggir jalan bersama karyawannya. Mereka sangat ketat dalam membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Setiap keuntungan yang dihasilkan tidak langsung dihamburkan untuk membeli barang mewah demi status sosial. Sebaliknya, keuntungan itu diputar kembali menjadi modal kerja, membeli gudang baru, atau menambah armada distribusi. Mereka memiliki mentalitas untuk menunda kesenangan atau delayed gratification. Bagi mereka, memamerkan kemewahan saat pondasi bisnis belum kokoh adalah tindakan bodoh yang mengundang bencana. Mereka lebih bangga melihat aset bisnisnya bertambah daripada melihat koleksi jam tangan di pergelangan tangan mereka. Kedisiplinan finansial ini membuat mereka memiliki cadangan kas yang sangat kuat, sehingga saat resesi ekonomi datang dan banyak orang panik karena cicilan barang mewah, pengusaha Tionghoa justru tetap tenang karena mereka memiliki tabungan perang yang cukup untuk bertahan, bahkan ekspansi saat harga aset sedang jatuh. Mereka rela sakit di awal demi keamanan abadi di masa depan. Salah satu strategi yang paling nggak masuk akal bagi orang yang individualis adalah cara orang Tionghoa saling membantu dalam bisnis. Mereka tidak memandang sesama pedagang dalam satu komunitas sebagai musuh bebuyutan, melainkan sebagai mitra strategis. Inilah yang disebut dengan kekuatan guanxi atau koneksi sosial. Jika ada seorang pemuda Tionghoa yang ingin membuka usaha namun kekurangan modal, komunitas atau keluarganya akan bahu-membahu memberikan pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat rendah. Namun syaratnya satu, dia harus bekerja keras dan menjaga nama baik keluarga. Mereka menciptakan ekosistem di mana uang berputar di dalam lingkaran mereka sendiri sesering mungkin sebelum keluar ke pihak luar. Misalnya, jika seseorang membuka restoran, dia akan membeli sayur dari temannya, daging dari saudaranya, dan renovasi tempatnya menggunakan jasa sepupunya. Mereka saling menghidupi. Jika salah satu anggota komunitas sedang jatuh, yang lain akan membantu menguatkan, bukan malah menendang. Mereka paham betul bahwa jika lingkungan sekitar mereka kaya, maka mereka pun akan ikut kecipratan kekayaan tersebut. Kolektivitas ini membuat mereka memiliki daya tawar yang sangat kuat saat berhadapan dengan pihak eksternal. Mereka tidak bertarung sebagai individu, tapi sebagai sebuah batalion ekonomi yang terorganisir rapi. Inilah alasan mengapa dominasi ekonomi mereka begitu kuat di berbagai sektor. Terakhir adalah tentang mentalitas baja dan kemampuan adaptasi yang luar biasa cepat. Banyak bisnis hancur karena pemiliknya terlalu kaku dan cinta mati pada produk lamanya. Tapi bagi pengusaha Cina, produk hanyalah alat untuk mencari untung. Jika pasar sudah tidak butuh produk A, mereka tidak akan menangisinya. Mereka akan segera banting setir menjual produk B secepat kilat. Mereka adalah pengamat tren yang ulung. Mereka tidak menunggu bola, tapi menjemput bola. Kegigihan mereka juga sering dianggap gila. Toko-toko mereka biasanya buka lebih pagi dari yang lain dan tutup paling akhir. Bahkan di hari libur besar pun, saat orang lain bersantai, mereka tetap melihat peluang untuk berdagang. Bagi mereka, setiap detik saat toko tutup adalah potensi keuntungan yang hilang. Namun, kegigihan ini bukan berarti kerja rodi tanpa otak. Mereka sangat fleksibel dalam strategi. Jika cara konvensional sudah tidak efektif, mereka akan langsung belajar teknologi baru. Inilah mengapa banyak generasi tua Tionghoa yang meski gaptek tetap memaksa anak-anaknya untuk menguasai e-commerce agar bisnis keluarga tetap relevan. Mereka tidak takut gagal, karena bagi mereka, kegagalan hanyalah biaya sekolah untuk menjadi lebih pintar. Mentalitas pantang menyerah yang dikombinasikan dengan kecepatan adaptasi ini membuat mereka selalu selangkah lebih maju di depan kompetitor yang masih terjebak dalam pola pikir lama. Sahabat bisnis, setelah kita membedah kelima bab tadi, satu hal yang bisa kita pelajari adalah sukses tidak datang dari keberuntungan semata.
Sukses adalah hasil dari integritas yang dijaga seketat nyawa, disiplin finansial yang mungkin terasa menyiksa di awal, dan keberanian untuk terus bergerak meskipun arus sedang melawan kita. Pesan moral dari cerita ini bukan berarti kita harus meniru identitas mereka, melainkan meniru etos kerja dan pola pikir mereka yang luar biasa. Hargailah setiap rupiah yang masuk, jagalah kepercayaan orang lain melebihi apapun, dan jangan pernah berhenti beradaptasi. Dunia bisnis adalah rimba yang keras, namun bagi mereka yang memiliki mental baja dan strategi yang tepat, rimba tersebut akan menjadi ladang emas yang tak terbatas. Terima kasih telah menyimak video ini hingga detik terakhir. Jika video ini memberikan perspektif baru bagi Anda, jangan lupa berikan like dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda. Mari kita sukses bersama. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Salam sukses luar biasa.